rai yara. Wa qala aidan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nun yughni. Sadaqal azim. Jamaah salat subuh yang dicintai Allah, kita di bulan Syawal, semoga Allah memudahkan kita semuanya yang masih belum memulai puasa Syawal agar segera memulai dan dimudahkan, amin. Dan semoga kita tetap istiqomah dengan ibadah kita, baca Quran kita, Pak ya. Ramadan luar biasa gitu ya. Syawal ternyata sebagian kita ada yang jatuh gitu ya. Padahal indikator sukses kita Ramadan adalah apa yang kita kerjakan pada sesudah Ramadan itu sendiri. Jamaah sekalian, kita di bulan Syawal, maka tema yang saya angkat adalah tentang melawan ego, ya, melawan ego. Bahwa kita ini manusia yang punya banyak kekurangan, kita manusia yang punya banyak salah, dan kita adalah sebagai manusia yang harus mau minta maaf kepada teman-teman kita, saudara kita, tetangga, dan siapapun kanan kiri kita. Kalau di dalam dunia digital ya, kadang-kadang ada yang punya egonya terlalu tinggi, akhirnya left group gitu ya, meninggalkan grup ya, merasa nggak cocok ini ya gitu. Anda pernah nggak meninggalkan grup ya? Ada juga yang tidak meninggalkan tapi ditinggalkan oleh grup. Ditinggalkan itu artinya apa? Ternyata grup itu sepi gitu ya. Ternyata ada grup baru lagi di luar gitu. Kita nggak masuk. Hanya kita nggak masuk, yang lainnya ikut masuk di sana gitu. Ya, saya juga pernah modal seperti itu ya, ditinggalkan oleh grup gitu. Jamaah sekalian, bahwa ada kasus pada masa Rasulullah SAW, tepatnya adalah sesudah peristiwa Khaybar. Khaybar itu adalah sebuah wilayah di utara kota Madinah, kurang lebih 150 kilo jaraknya ya ke utara. Setelah peristiwa Khaybar, Khaybar ini adalah peristiwa perang yang melawan Yahudi, dan dia termasuk perang yang terbesar melawan Yahudi. Setelah itu sudah nggak ada yang terlalu berarti melawan Yahudi di sekitar Jazirah Arab. Terbesar adalah Khaybar ini. Jamaah sekalian, selesai peristiwa Khaybar itu, kemudian Rasulullah mendatangi para tawanan. Di antaranya ada seorang wanita yang menjadi tawanan perang ketika itu. Dia adalah istri dari penguasa Khaybar. Penguasa sudah meninggal, dan dia adalah calon istri Rasulullah SAW. Dia adalah Sofiyah. Pernah dengar ya? Salah satu istri Rasulullah bernama Sofiyah. Waktu itu perang Khaybar sudah selesai tahun 7 Hijriah. Kemudian Rasulullah mendatangi para tawanan, salah satunya adalah ini ya. Dan didatangilah Sofiyah ini ya. Para sahabat juga ada yang mendampingi di sana juga, karena dia adalah istri pejabat gitu ya. Juga didampingi oleh orang-orang dari Khaybar sendiri masuk ke tendanya. Dan Rasulullah kemudian menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa Khaybar ini. Mengapa demikian? Karena ini ya, Sofiyah ini suaminya meninggal, bapaknya juga meninggal pada peristiwa ini, anaknya juga meninggal, pamannya juga meninggal. Anda bisa bayangkan ya, seorang wanita ditinggal oleh suami, oleh bapaknya, oleh anaknya, oleh pamannya, jemaah sekalian. Ya, ini seakan-akan dia sudah tinggal sendirian nih sudah, gitu ya, nggak ada yang lain. Maka Rasulullah menyampaikan maaf. Bukan salah gitu ya, tetapi ini adalah persoalan bagaimana Rasulullah tidak memiliki ego sama sekali. Ya, jadi biasalah perang itu mesti ada yang meninggal. Ya, dan Rasulullah jelaskan bahwasanya ini kita tidak ingin perang tadinya. Rasulullah jelaskan, kami sangat toleran sekali kepada
penduduk Yahudi Khaybar. Dan Rasulullah sampaikan, terus dijelaskan oleh Rasulullah, dikasih kesempatan untuk kita nggak perlu perang, kita damai aja lah gitu ya. Ternyata masih saja ngotot ya para penguasa Khaybar itu untuk melaksanakan peperangan. Ini dijelaskan oleh Rasul berkali-kali, minta maaf karena saudaranya dan keluarga besarnya kan meninggal ya. Jamaah sekalian, pantaslah kalau Sofia itu bencinya pada Nabi Muhammad luar biasa ya. Salah satu komentarnya gitu ya, komentarnya Sofia ketika itu adalah bahwa orang yang paling aku benci di dunia adalah Muhammad gitu. Waktu itu ya, waktu saat itu ketika tahu saudaranya pada meninggal dunia semua, dan ketika didatangi, komentar dia adalah bahwa yang paling aku benci adalah Muhammad gitu, orang Madinah. Jemaah sekalian, Rasulullah sebagai seorang Rasul ya, tidak salah gitu ya. Ini sudah andal kronologi peristiwa Khaybar ini sudah cukup panjang, dan memang tidak ingin ada peperangan tadinya, tetapi mereka sudah konspirasi dengan orang-orang Quraisy, konspirasi dengan Yahudi sekitar Madinah. Ternyata mereka berkonsentrasi untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadilah peristiwa itu. Ini dijelaskan oleh Rasulullah berkali-kali ya, sampai akhirnya kemudian Sofia kemudian menjadi agak cair. Jamaah sekalian, yang tadinya pembenci akhirnya sudah mulai cair, bahkan pada berikutnya dia menjadi pencinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda bayangkan ya, tadinya menjadi seorang haters gitu ya, lalu menjadi seorang lovers gitu ya, bukan hanya follower tapi adalah pecinta gitu. Jadi Sofia ini betul-betul sangat tidak suka ketika itu. Begitu sudah mulai cair, dia mulai faham ya, dan dia mengerti bukan karena Rasulullah ini apa gitu, tapi adalah karena akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sebentar itu menjelaskannya, berjam-jam itu. Jadi ketemu dengan Sofia ini tidak hanya 5 menit minta maaf. Kalau kita kan minta maaf biasa lah ya, kadang pakai WA gitu ya, mohon maaf lahir batin gitu. Atau mungkin barangkali Facebooknya gitu ya, mohon maaf gitu, selesai sudah kan. Itu tidak, jamaah sekalian. Rasulullah datang dan itu berjam-jam ketemu dengan Sofia dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencairkan suasana, dalam rangka agar betul-betul memang ego Rasulullah itu sudah betul-betul nggak ada gitu loh. Bukan apa-apa gitu ya, tapi adalah memang bukan salah siapa-siapa. Ini adalah sebuah kejadian, kasus yang memang semuanya orang tidak mau terjadi, dan berharap agar tidak ada kebencian di antara kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian Sofia memahami, dan akhirnya kemudian juga sangat cinta kepada Rasulullah, yang pada akhirnya menjadi salah satu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya pembenci menjadi orang yang sangat cinta kepada Rasulullah. Ini salah satunya, jemaah sekalian. Dan masih banyak lagi para sahabat-sahabat yang tadinya bencinya luar biasa menjadi pembela yang luar biasa. Umar juga sama ya, pagi hari benci, sore hari pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terkait dengan tema kita adalah bahwa Rasulullah menyampaikan maaf ya, bukan apa-apa, ini saya Nabi nih, nggak begitu. Tetap dia menyampaikan maaf kepada Sofia atas kejadian yang menimpa pada semuanya. Suaminya meninggal ya, orang tuanya, anaknya, pamannya, keluarga besarnya, ini banyak yang meninggal dalam peristiwa Khaybar itu. Seorang Nabi saja minta maaf, jemaah sekalian, padahal tidak salah. Apalagi kita yang seorang manusia, yang kita kadang salah kepada teman-teman kita. Kasus berikutnya adalah kasus pada saat Rasulullah akhir-akhir hayatnya. Beliau sakit panas yang sangat-sangat meriang gitu ya. Lantas dia minta dituntun menuju ke dalam Masjid Nabawi. Maka diangkat oleh beberapa sahabat, dibantu naik ke atas mimbar ya. Rasulullah kemudian menyampaikan, wahai sahabat-sahabatku,
kalau aku pernah menyakiti kalian, maka maafkanlah aku. Ya, bayangkan, maafkanlah aku. Padahal beliau adalah orang yang sangat berjasa kepada para sahabat, kepada kita semuanya jemaah sekalian. Minta maaf kepada para sahabat. Ya. Kalau aku pernah menyakiti kalian, maafkanlah aku. Dan kalau kalian mau untuk mengambil haknya, maka aku siap untuk diambil haknya. Gitu. Ini Rasulullah SAW, orang yang paling banyak jasanya kepada kita, bahkan melebihi jasa orang tua kepada kita. Orang tua kita pada kita jasanya adalah mengandung ya, melahirkan, membesarkan dan sebagainya. Dunia selesai. Kalau udah di akhirat sudah nggak lagi tuh, ya. Anak dan bapaknya itu sudah tidak bisa saling membantu jamaah sekalian. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ya. Jadi suami istri gitu ya. Meskipun itu nanti kuburannya barangkali nih ya, meninggalnya sama-sama dan minta dikuburkan sama-sama gitu ya. Kalau sudah bangkit di akhirat ya sudah. Tidak, mereka akan saling meninggalkan antara satu dan yang lainnya. Anak meninggalkan bapaknya, bapak meninggalkan anaknya, ya suami dengan istrinya juga sama tuh, ya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Tiap-tiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing, gitu ya. Urusan masing-masing, meskipun kuburannya sama, gitu ya, satu liang lahat, gitu ya. Kalau udah bangkit, udahlah nggak mikir sudah. Meskipun tahu, gitu ya, kenal, gitu ya, oh ya itu pasangan saya, udah nggak mikir sudah. Yang dipikir adalah urusan masing-masing jemaah sekalian. Hanya satu, semua orang tidak mau mikirin kita kalau sudah di akhirat. Baik itu orang tua, anak dan sebagainya, hanya satu orang yang selalu memikirkan kita. Siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata beliau jamaah sekalian sibuk dengan umatnya. Ya Allah berikan syafaat pada si A, ya Allah berikan syafaat pada si B. Rasulullah mencari mana umatnya ini. Jadi sibuknya adalah sibuk untuk care dengan umatnya dan meminta kepada Allah untuk memberikan syafaat, gitu ya, kepada umatnya ini. Betapa jasa Rasulullah itu tidak hanya dunia, tetapi juga di akhirat. Jadi orang yang terbesar jasanya dalam hidup kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tetap orang jasanya sebesar itu jamaah sekalian, minta maaf kepada para sahabat-sahabatnya. Dan tanpa diduga-duga, ternyata ada satu sahabat yang angkat tangan. Ya Rasulullah, ya saya ingin ambil kisos kepada Anda, gitu. Sahabatnya namanya Ukasah, ya. Ini kaget juga para sahabat yang lain ini, ya. Padahal ini adalah kondisi Nabi sakit. Dan dia sampaikan, wahai sahabat sekalian, ini mungkin terakhir kita akan ketemu, dan kalau Anda saya berbuat salah pada Anda, maafkan, gitu ya. Padahal ini terakhir Pak ya. Rasulullah mengatakan terakhir nih, kemungkinan terakhir kita akan ketemu, gitu ya. Tidak disangka seorang sahabat bernama Ukasah angkat tangan, ya Rasulullah, aku ingin ambil balasan kepadamu, ambil kisos, gitu. Kaget para sahabat ya. Ini Ukasah ngapain ini? Sudah kondisi Nabi sakit, ya, dipapah gitu ya. Ternyata masih ada yang ingin minta balasan. Baik, bagaimana ceritanya? Waktu itu ya Nabi, engkau sedang naik unta, lalu engkau pukul aku, gitu ya. Pakai apa itu? Apa namanya ini? Pecut ya, gitu ya. Bahasa kita pecut ya. Bahasa Indonesianya apa? Cambuk. Dengan cambuk. Akhirnya Rasulullah minta dipapah untuk turun dari mimbar. Lalu dipapah sampai di bawah. Ukasah mengatakan, ya Rasulullah, waktu itu aku tidak memakai baju. Wah, Rasulullah bajunya tebal ya, karena dia sakit panas. Karena diminta untuk tidak pakai baju, akhirnya dilepas. Marah sekali nih siapa? Abu Bakar, Umar, gitu ya. Mereka mengatakan, ya Ukasah, bisa nggak kalau aku yang gantinya Rasulullah? Anda pukul 10 kali nggak apa-apa, gitu ya. Para sahabat juga begitu.
Kata Nabi, jangan, sudah, ini adalah hak dia dan ini adalah urusan saya, gitu. Akhirnya semuanya pada minggir jamaah sekalian, meskipun mereka juga gitu ya, gemes gitu ya, gemes kepada Ukasah yang minta kisas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, begitu sudah dibuka ya bajunya gitu ya, maka Ukasah kemudian mendekat pada Rasulullah dan ternyata dia lempar itu cambuknya dan dia peluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia sambil menangis, ya Rasulullah, demi Allah, sudah aku lupakan itu semuanya, sudah aku maafkan itu semuanya, sudah terlalu lama masalah itu. Persoalannya saya ingin menyentuh dirimu ya Rasulullah, saya ingin kulitku ini ya menyentuh akan kulitmu ya Rasulullah. Maka disitulah Rasulullah mengatakan bahwa siapapun ya yang menyentuh kulitnya dengan kulitku maka haram bagi neraka untuk menyentuhnya. Maka para sahabat juga pada kepingin ini seperti Ukasah yang menyentuh diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah salah satu pola ya, salah satu model di antara para sahabat yang cintanya pada Rasulullah, yang kemudian sampai terjadi kasus seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa pelajarannya? Nabi sebagai seorang nabi ya, seorang rasul, dia juga tetap terbuka kepada umatnya. Manakala terjadi sebuah kesalahan-kesalahan, kita selesaikan di dunia, gitu ya. Kita selesaikan di dunia agar tidak menjadi urusan di akhirat. Betapa urusan di akhirat lebih dahsyat daripada di dunia ini jamaah sekalian. Apapun ya, apapun. Maka jamaah sekalian, kalau kita memiliki persoalan dengan teman kita, saudara kita, selesaikan di dunia meskipun berat. Minta maaf itu juga lumayan ya kepada orang yang mungkin kita benci barangkali ya. Minta maaf itu beratnya luar biasa. Berat mana kita sholat 2 rakaat qobliyah dengan minta maaf kepada orang yang kita benci. Lebih berat minta maaf kepada yang kita benci, betul kan? Ya Allah, bahkan sholat tahajud pun mungkin ya lebih ringan daripada minta maaf kepada orang yang kita benci jemaah sekalian. Ya, biasa gesekan-gesekan itu selalu ada di keluarga, di masyarakat, ya, di kantor dan sebagainya. Yang terpenting adalah kita harus menjaga ego kita jemaah sekalian. Jangan terlalu merasa kita paling benar, terlalu kita merasa kita yang selalu ya posisi yang selalu yang dalam kebaikan, orang lain nggak dalam kebaikan begitu. Itu ego yang tidak benar jemaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kasus berikutnya adalah kasus di antara para sahabat. Jadi di antara para sahabat itu ternyata juga ada gesekan-gesekan yang terjadi di antara mereka. Cuma bedanya dengan kita jemaah sekalian, para sahabat itu gesekan-gesekan itu recovery-nya gampang. Memulihkan kondisi itu cepat. Ya. Begitu terjadi sesuatu, maka itu terselesaikan dan selesai sudah gitu ya. Kalau kita kan enggak ya. Kadang-kadang sampai sekian bulan gitu Pak ya. Ya, dengan saudara, dengan siapalah ya, teman, sampai sekian bulan bahkan sekian tahun ada sebuah kebencian-kebencian yang mungkin ya secara personal itu ada dan itu tidak selesai gitu. Sampai bahkan mungkin bertahun barangkali ada barangkali ya. Kalau mereka tidak jemaah sekalian, selesai sudah. Ini terjadi pada seorang sahabat bernama Abdullah bin Zubair dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Abdullah bin Zubair ini punya kebun yang berdampingan dengan kebunnya Muawiyah. Abdullah bin Zubair ini adalah orang yang alimnya luar biasa, sholatnya itu sangat lama. Diceritakan bahwa kalau dia sholat itu sampai-sampai ada burung itu yang berada di atas kepalanya gitu. Saking lamanya sholatnya itu sampai burung itu hinggap di atas kepalanya. Biasalah ya burung ya, kalau ada itu patung nih. Kan patung atau tidak itu kan ditunggu lama sama burung itu. Mendekat gitu Pak ya. Mendekat, ini patung bukan ya? Patung bukan ya? Begitu dia lihat patung gitu, baru dia naik ke atasnya gitu. Ya, sampai segitunya Abdullah bin Zubair ketika dalam sholatnya itu. Ya.
Bahkan dikomentari oleh beberapa ulama, kalau seandainya burung itu mau bikin sarang di atasnya, itu bisa jadi sarangnya itu. Bisa jadi sarangnya. Karena apa? Karena lamanya di dalam sholatnya itu. Anda kebayang ya di Madinah ya, kalau ada burungnya berarti sholatnya di luar itu Pak, di pelataran lah barangkali ya. Apalagi zaman ketika itu kan tidak ada atap, hanya sebagian atap yang ada gitu ya. Jadi pada awal-awal Madinah itu, Masjid Nabawi itu sebagian ada atapnya, sebagian tidak ada atapnya, sehingga burung masuk itu bisa, masuk bisa. Kalau sekarang kan sudah tertutup semua di dalam ya, seperti kita ini tertutup semuanya ini. Nah, seperti itu jamaah sekalian, kealiman ya dan kekhusukan Abdullah bin Zubair di dalam sholatnya. Ternyata apa jamaah sekalian, dia punya masalah dengan Muawiyah. Gara-gara apa? Gara-gara kebunnya itu berdampingan dengan kebunnya Muawiyah. Mendapatkan laporan dari pegawainya yang jaga kebun. Itu ya laporannya apa? Laporannya adalah bahwa itu pegawai-pegawai dari kebun Muawiyah itu kadang-kadang asal-asalan itu ngambil buah. Bahkan punya kita diambil oleh mereka gitu. Itu laporan dari pegawainya. Tidak sekali, berkali-kali begitu ya. Marah ya. Abdullah bin Zubair kemudian marah. Kenapa kok pegawainya Muawiyah mengambil buah dari kebun-kebun kita gitu. Dan itu disampaikan beberapa kali oleh pegawainya. Jemaah sekalian, akhirnya dia menulis surat kepada Muawiyah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibna akilil akbat. Ya, bahasanya begitu nih, ya. Wahai anak orang yang pernah memakan hati, ya. Kan ibunya Muawiyah itu adalah Hindun. Masih ingat ya peristiwa itu ya? Hindun yang kemudian menyuruh Wahsy untuk membelah dadanya Hamzah. Masih ingat ya? Nah itu. Jadi Akilul Akbat yang pernah memakan ini hatinya milik Hamzah. Jadi dengan kata-kata awal saja itu sudah betul-betul menyakitkan itu, gitu ya. Ya ibna Akilatil Akbat, wahai anak dari seorang perempuan yang memakan hati, begitu. Waduh, gitu. Muawiyah kaget juga ini. Ya, dari awal sudah betul-betul sangat menyakitkan. Ya. Nah, terus kemudian disampaikan tentang kasus tentang pegawai yang mengambil buah-buahan di kebunnya itu. Jamaah sekalian, ini Abdullah bin Zubair ya, Abdullah bin Zubair. Kemudian dibalas oleh Muawiyah apa? Muawiyah kemudian membalas surat itu. Kan ini di Syam ya, dikirim lewat pos ya. Pos di era itu waktu itu ya. Posnya era itu pakai unta gitu ya. Suratnya tersampaikan. Kemudian Muawiyah membuat surat balasan ya. Kalau kita kan enak nih, ngirim surat pesan kan tinggal buka HP aja kan ya. Selesai sudah kan. Pesan kan tinggal udah nyampe sana di Amerika di mana kan tinggal tulis. Dulu enggak, pakai unta kan begitu ya. Era unta. Kalau era bapak-bapak dulu kan pakai motor yang oranye itu ya. Nah, gitu. Itu gagahnya luar biasa itu. Sekarang orang-orang itu nggak ada lagi sekarang. Sudah hilang ya. Profesi yang hilang ya itu salah satunya Pak. Salah satu profesi yang hilang sekarang adalah tukang pos yang naik motor warna oranye. Masih ingat Pak ya? Gitu. Ada yang sepeda ontel hitam itu ya. Iya, nanti suatu ketika profesi yang lain juga akan hilang jemaah sekalian. Makanya cita-cita itu mestinya tidak pada profesi kan gitu ya. Cita-cita adalah sesuatu yang memang ya melekat pada sebuah akhlak kepribadian. Cita-citanya apa? Masuk surga. Gitu kan. Luar biasa itu. Jemaah sekalian, Muawiyah kemudian membuat surat balasan kepada Abdullah bin Zubair ya. Dan biasalah bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mulai tulisannya dengan kata-kata ya ibna dzatin taqaini wa hawari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya ibna dzati nitaqain, wahai anak seorang wanita yang memiliki dua selendang. Wah, masih ingat ya? Wanita yang punya dua selendang adalah Asma. Betul ya?
Asma binti Abi Bakar. Abdullah ini adalah anak daripada Asma binti Abi Bakar. Paham kira-kira ya? Ya. Ya ibna dzati nitaqain, wahai anak dari wanita yang memiliki dua selendang. Dua selendang itu artinya pada saat hijrah Nabi, ibunya itu punya selendang dirobek jadi dua. Yang satu untuk ngikat makanan gitu ya, yang satu untuk ngikat dirinya, lalu dibawa ke mana? Ke gua Thur. Sudah lupa semua pelajarannya ini. Padahal kita udah bahas masalah itu ya. Maklumlah loadingnya agak Ustaz, memorinya kurang gitu. Sudah lembar kurang. Dulu Pentiumnya tinggi, sekarang sudah nggak zamannya Pentium Ustaz. Jamaah sekalian, dia adalah namanya Asma binti Abu Bakar. Asma putrinya Abu Bakar ya, yang memiliki gelar Dzatu Nitaqaini, memiliki dua selendang. Jasa dia dalam membantu Rasulullah peristiwa hijrah ke Madinah. Naik bukit, oh tinggi loh itu ya. Sudah pernah lihat tapi nggak pernah naik kan gitu ya. Karena tingginya luar biasa, perempuan padahal itu ya. Makanya Rasulullah mengatakan Dzatu Nitaqain, dia adalah wanita yang memiliki dua selendang, jadi selendangnya di surga itu nanti. Muawiyah memulai dengan sebuah pujian kepada Abdullah bin Zubair ini. Ya ibna dzati nitaqaini wa hawari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa hawari itu? Hawari artinya adalah tameng ya. Wa ibni hawari Rasulillah, dia anak daripada orang yang selalu menjadi tameng bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau perang itu ya, Zubair bin Awam, seorang sahabat 10 dijamin surga, namanya kan Zubair ya. 10 orang dijamin surga, salah satunya adalah bernama Zubair bin Awam. Dan Zubair ini kalau dalam peristiwa perang-perang itu seringkali menjadi tamengnya Rasulullah. Jadi mengawal, kalau ada apa-apa dia duluan yang nih ya. Yang menangkis entah itu tombak atau panah dan sebagainya. Maka dia disebut sebagai hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zubair bin Awam. Dan Abdullah ini adalah anaknya itu. Nah ya. Anaknya Zubair bin Awam. Muawiyah memulai dengan pujian ya. Ya ibni dzati nitaqaini wa ibni hawari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijelaskan tentang duduk persoalannya. Begitu tadinya menulis dengan sebuah agak mengejek gitu ya, dan dibalas dengan sebuah pujian. Jamaah sekalian, itu jadi Abdullah merasa bersalah. Waduh, saya ini bersalah ini ya. Muawiyah luar biasa orangnya. Begitu dia memberikan sebuah pujian kepada saya, dan dia jelaskan duduk persoalannya ini dan itu dan sebagainya. Akhirnya Abdullah merasa bersalah jamaah sekalian atas kata-kata yang dia munculkan dalam suratnya ketika di awal tadi. Maka begitu dia dapat surat jamaah sekalian, langsung berangkat. Bayangkan, dapat surat langsung berangkat ke Syam. Tahu Syam ya? Syam itu kalau sekarang Suriah ya Suriah, Palestina dan sebagainya, itu satu area. Menuju ke Muawiyah. Anda tahu ya, perjalanan dari Madinah ke Syam itu jauh ya, jauh. Itu butuh tidak bisa sehari, apalagi naik kuda kan. Kalau naik pesawat bisa lah 1 jam 2 jam lah nyampe kan, itu 1,5 jam nyampe. Itu era kuda, era onta, yang itu butuh berhari-hari. Mekah Madinah aja tidak bisa sehari ya, era kuda ketika itu, karena butuh istirahat lalu berangkat lagi. Ini adalah Syam ya, lebih jauh daripada menuju ke Mekah ke arah utara ini ya. Ini Abdullah bin Zubair, begitu dia merasa bersalah kepada Muawiyah, langsung berangkat Pak, dia sendiri hari itu juga. Bayangkan ya, ini bagaimana dia merecovery, bagaimana dia menyelesaikan urusan gitu ya, demi urusan itu selesai gitu. Tadinya ada gesekan antara keduanya, begitu dia merasa bersalah langsung berangkat gitu. Hari itu juga
berhari-hari menuju ke Syam. Sampai di Syam dia sampaikan maafnya kepada Muawiyah. Ya, ini perjuangan Pak, hanya untuk menyampaikan maaf. Ya, satu persoalan ya. Mau berhari-hari perjalanan pada era panas ketika itu. Ya. Minta maaf kepada Muawiyah kalau memang kata-katanya itu tidak baik. Karena menyinggung masalah orang tuanya kan, ibunya yang menemakan apa tadi hati ya. Ya. Muawiyah juga tadinya tersinggung juga, itu manusiawi kan ya. Waduh, ini ibu saya kok diseret-seret ini kan itu ya dalam ucapan surat ini. Padahal ibunya sudah masuk Islam dan Islamnya juga sudah baik kan gitu ya. Kenapa kok masih diomong-omongkan lagi kan gitu? Itu juga tersinggung. Tetapi Muawiyah memiliki sebuah apa ini Pak? Sebuah kendali diri yang penuh, yang luar biasa, sehingga tidak terpancing dengan postingan orang lain. Wah gitu Pak ya. Kalau ada yang posting gitu ya, jangan terburu-buru kita marah, betul Pak ya. Apalagi terkait dengan kita langsung ya, membuat mention nama kita gitu ya, wah gitu, add nama kita, wah itu kalau nama kita disebut oleh dia gitu ya, nggak perlu kita langsung merespon dengan emosi ya. Seperti Muawiyah, ia tersinggung iya sih kan gitu ya, tapi harus tahu diri lah gitu ya. Ini adalah kondisi kita sesama sahabat, harus bisa saling memaafkan. Jadi ibunya diseret-seret, tersinggung, tetapi terjaga dirinya. Abdullah bin Zubair merasa bersalah, datang ke sana minta maaf untuk satu persoalan ini. Ini betapa kesungguhan Abdullah bin Zubair untuk menyelesaikan persoalan jemaah sekalian. Kita kadang-kadang pernah nggak seperti itu? Perjalanan sangat jauh Pak ya, dan membutuhkan dana, biaya, waktu, ya, pikiran dan sebagainya. Dan yang lebih lagi jemaah sekalian, tidak sampai di situ. Begitu sudah minta maaf dan dimaafkan oleh Muawiyah, sudahlah nggak apa-apa, biasalah kita ini orang kadang-kadang sering lupa, sering emosi, sering apa, udahlah. Akhirnya mereka sering berpelukan jemaah sekalian. Antara Muawiyah dengan Abdullah bin Zubair kan sama-sama sahabat Nabi, gitu ya. Mereka saling mencintai di antara sama mereka. Tidak hanya berhenti pada persoalan memaafkan atau datang ke sana minta maaf, tetapi Abdullah bin Zubair mengatakan, "Wahai Muawiyah, kebun yang tadinya jadi persoalan sekarang saya hibahkan untuk Anda." Wah, gitu ya. Dahsyat ini ya, dahsyat ini. Kebun yang tadinya jadi persoalan gitu ya, saya hibahkan kepada Anda. Saya berikan gratis gitu ya. Ya Allah. Ini ada nggak di Gunung Sari ini kan gitu ya. Kita butuh orang seperti dia ini nih ya. Luar biasa. Betapa orientasinya adalah akhirat. Sesuatu yang jadi ganjalan untuk akhirat selesaikan gitu. Yang tadinya jadi persoalan menjadi sebuah saham kebaikan. Ya. Yang tadinya itu hampir saja jadi pintu neraka, itu menjadi pintu surga jemaah sekalian. Yang tadinya adalah mizan keburukan, maka menjadi mizan sebuah kebaikan. Bagaimana para sahabat menyelesaikan persoalan gitu ya, dengan suatu keputusan yang sangat luar biasa. Maka jemaah sekalian, dunia ini apalah kan gitu ya, kita akan tinggalkan semuanya. Kalau kita ingin tidak kita tinggalkan, ya kita berikan gitu. Bagi Abdullah bin Zubair, ini nanti kalau dibiarkan nanti jangan-jangan ada masalah lagi nih. Kebunnya ada masalah lagi, jangan-jangan nih. Sudah, kalau dihibahkan selesai sudah. Itu menjadi miliknya di akhirat nanti. Ya Allah, in ahsantum li anfusikum. Ketika Anda berbuat baik, maka kebaikan adalah untuk Anda. Ya. Ketika infak itu, maka infak itu adalah untuk Anda. Ketika kita tidak infakkan, kita nggak tahu nih, ya. Isi ATM kita nanti oleh anak cucu kita diapakan, kita nggak tahu, ya kan? Apakah betul-betul untuk kebaikan ataukah dipakai untuk narkoba juga nggak tahu kan? Nggak jelas. Itu nggak jelas. Yang kita tinggalkan ini nggak jelas sama sekalian. Agar menjadi jelas adalah apa? Diberikan untuk sebuah kebaikan. Luar biasa. In ahsantum li anfusikum. Dalam ayat yang lain, wa ma tunfiqu min khairin
fali anfusikum, dan apapun yang Anda berikan berupa kebaikan adalah li anfusikum, untuk kalian, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk masjid, bukan untuk anak yatim, tapi adalah untuk kalian. Demi Allah, masjid ini kalau kita ngasih gak ngasih, kalau memang sudah takdirnya besar-besar Pak, dengan tangan kita atau dengan tangan orang lain gitu ya, dengan kerja-kerja para jamaah gitu ya, Allah jadikan besar melalui tangan kita ataukah tidak, tangan kita akan menjadi besar. Persoalannya kalau lewat tangan kita nggak ada, itu masalah jadinya gitu ya. Nggak ada sesuatu yang saham yang kita berikan, kita yang rugi jemaah sekalian. Masalah muslimin rahimakumullah, kembali kepada masalah tadi melawan ego gitu ya, bahwasanya sangat mungkin gitu ya, Abdullah bin Zubair itu, saya ini gini kan gitu ya, tetapi begitu dia tahu salah, dia minta maaf. Muawiyah gitu juga tuh ya, dia sebagai seorang tokoh ya di masyarakat di Syam, orang nomor satu di sana ya, maka dia juga tidak serta-merta saya ini adalah saya adalah kepala gitu ya, nggak begitu jemaah sekalian ya. Dia tetap ya merunduk, dia tetap menghargai siapapun dengan kata-kata yang sangat indah yang disampaikan kepada Abdullah bin Zubair. Jemaah sekalian, mari saya mengajak, ini adalah kita harus mau minta maaf gitu ya. Kita harus mau menyadari kalau kita itu sering lupa, apalagi sudah usia di atas 50 tahun ya, memorinya sudah mulai berkurang gitu ya. Kadang kemarin bilang A, besoknya enggak kan gitu ya. Ini repot ini ya. Ya, katanya dikasihkan kepada si A, kok nggak jadi kan itu. Lupa ternyata kan. Nah, ini memorinya terbatas. Jadi kadang ada saja kita ini kasus-kasus yang kita itu lupa, kasus-kasus yang kadang-kadang kita itu salah jemaah sekalian. Kita ini ya beginilah ya, kita menyadari akan kekurangan yang kita miliki, dan marilah kita memang harus mau minta maaf kepada sesama. Lebih dari itu adalah memaafkan. Wah ini ya, memaafkan orang lain, saudara kita yang berbuat salah kepada kita. Ini juga berat ini Pak ya, berat ini. Kadang ada saja orang menzalimi kita kan ya, kita nggak salah apa-apa dikeluarin dari grup, wah dikeluarin dari grup gitu ya, kita jadi hilang kontak nih dengan teman-teman ya. Atau barangkali apalah yang lainnya, disinggung di dalam grup ya, disinggung dalam grup, diomongin ini dan sebagainya ya. Bagaimana kita memaafkan kepada saudara kita? Di Al-Quran itu berkali-kali Allah menyebutkan pujian kepada orang yang memberikan maaf. Wal afina anin nas, surat Al-Baqarah ya. Di antara ciri orang bertakwa adalah orang-orang yang mau memaafkan orang lain gitu. Fa'fu anhum wasfah, maafkanlah mereka. Lu kan maafkan ya. Di Al-Quran itu justru memaafkan gitu. Karena apa? Karena ternyata memaafkan itu bisa jadi lebih berat daripada minta maaf. Oh, alarm ya. Memberi maaf itu lebih berat daripada meminta maaf ya. Bisa jadi dalam momen tertentu memaafkan itu berat ya, berat. Sudah berkali-kali dia berbuat salah lalu minta maaf, wah ini kayaknya hati itu berat deh kan dia, berat. Tetapi inilah jamaah sekalian, yang menjadi pintu kebaikan adalah ketika kita memberikan maaf pada orang lain. Kisah terakhir adalah tentang Fathu Makkah. Masih ingat ya, bahwa Rasulullah mengumpulkan para tawanan, orang-orang yang kalah perang di kota Mekah itu. Fathu Makkah dikumpulkan di sekitar Ka'bah. Rasulullah naik di atas pintu Ka'bah itu. Dulu ada tangganya Pak ya. Naik di atas tangga itu di pintu Ka'bah, lalu mengumpulkan mereka ya kepada orang, ya ahla Quraisy ya, idhabu fantumut tulaqa, idhabu fantumut tulaqa, wahai orang-orang Quraisy, ya ahla Makkah, wahai orang-orang Quraisy, ya penduduk Mekah, pergilah kalian bebas, kalian bebas. Ini adalah maaf Nabi kepada orang Mekah gitu. Yang tradisi orang Mekah ketika itu, kalau kalah perang ya jadi budak gitu. Kalau kalah perang ya harus menebus dengan bayar gitu. Itu tradisi ketika itu.
Dan Nabi itu pada posisi di luar tradisi mereka, yaitu dengan apa? Memaafkan orang Mekah. Idhabu fantum mutalaqa. Ini tidak pernah terbayang oleh orang-orang penduduk Mekah ketika itu. Betapa ini ada orang yang menang perang, tapi setelah itu memaafkan kita semuanya. Itu nggak terbayang, itu nggak pernah terjadi itu sebelumnya. Ya. Sehingga inilah yang akhirnya menjadi daya tarik oleh orang-orang Quraisy ya. Ini betapa Islam ini agama yang luar biasa ini. Ternyata kita dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah tahu ya, pamannya terbunuh, ya kan ya. Kemudian dia sendiri terusir dari kota Mekah, bahkan dikejar-kejar oleh orang-orang penduduk Mekah untuk dibunuh, kan begitu. Kalau mengingat memori sebelumnya, wah sudah banyak kegelapan-kegelapan ya, atau banyak hal-hal yang negatif sebelumnya. Pamannya terbunuh, yaitu Hamzah. Ya, kemudian juga masa-masa pernah dilempari, masa-masa pernah diludahi, pernah macam-macam sudah. Ternyata apa? Rasulullah maafkan orang-orang Mekah itu. Dengan maaf inilah jemaah sekalian membuat orang-orang penduduk kota Mekah semakin simpati kepada Islam. Dan pada hari itu juga mereka masuk Islam. Ya, hari itu juga. Kalau Anda yang masuk Islam silakan, saya tuntun bersahadat. Akhirnya mereka beberapa mau syahadat, mayoritas ya. Termasuk Hindun tadi ya, perempuan yang membunuh ya, menyuruh untuk membunuh Hamzah gitu ya. Itu juga masuk Islam pada saat itu jemaah sekalian. Dan Rasulullah memaafkan itu. Ya, pamannya terbunuh ya, tapi dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah menjadikan orang penduduk Mekah sangat tertarik dan betul-betul mereka menjadikan Islam sebagai agama mereka. Tidak sampai 1 tahun setelah peristiwa itu, maka 100% orang Mekah itu masuk Islam. Tidak sampai 1 tahun 100% masuk Islam. Ini dari maaf ya. Makanya mas kalian, ini bulan Syawal, bulan yang memang menjadi tradisi kita ya, untuk saling berkunjung, saling memaafkan gitu Pak ya. Dan kita juga jangan malu untuk minta maaf kepada saudara kita. Kata-kata maaf itu kadang-kadang dahsyat jemaah sekalian. Maaf ya gitu. Itu menjadikan orang enak gitu loh. Yang tadinya itu beku jadi cair karena ada satu kata yang memang betul-betul ini cukup dahsyat, maaf gitu. Kata-kata maaf itu sudah di hati itu enak. Ngangkat telepon ya, ada kata-kata maaf itu enak kan gitu. Ya. Daripada Anda siapa nih gitu. Biasalah telepon gitu ya. Maka SOP-nya kalau telepon itu biasanya begitu, angkat telepon di kantor itu ada kata-kata maaf di sana. Jemaah sekalian, mari kita budayakan ini semuanya di kita, dan kita ya itulah ya, kita selesaikan urusan kita di dunia. Jangan dibawa ke akhirat. Nah, begitu Pak ya. Setuju Pak ya? Oke. Apapun dengan tetangga, apapun dengan satu RT, satu RW, selesaikan di dunia, jangan dibawa ke akhirat. Setuju Pak ya? Ya, supaya Pak tidak jadi ganjalan. Utang Ustaz gimana? Utang gak kembali Ustaz. Utang tidak kembali, selesaikan di dunia sudah. Jadikan sebagai pahala Anda kepada teman kita yang meminjam lalu gak kembali, sudahlah. Selesai sudah kan? Gitu. Wah, asik nih Ustadz ini. Kalau gitu tak pinjam lagi deh. Kalau tahu seperti ini Pak gitu. Ya akan banyak minjem gitu ya. Jadi tidak jadi masalah jemaah sekalian. Itu adalah pintu kebaikan kita, dan kita yakin setiap kebaikan yang kita berikan, maka Allah akan memberikan balasan yang berlipat-lipat. Yakin Pak. Semakin kita banyak memberikan, maka Allah akan memberikan jauh lebih besar dari apa yang kita sangka sebelumnya. Catatannya adalah tidak berharap. Tidak berharap Pak ya. Ustaz, saya akan infakin yang banyak supaya nanti saya dapat nih. Gitu ya. Berharap mendapatkan ganti. Enggak. Itu syaratnya itu, jangan berharap. Anda jika tidak berharap, Anda dapat. Ketika Anda berharap, enggak dapat Anda. Ayatnya jelas Al-Mudaththir ya. Wala tamnun tastakthir.
Mana imamnya? Nggak ada, hafid ini ya. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi dengan berharap mendapatkan kembalian. Ya, itu namanya nyogok, itu namanya. Ngasih parcel kepada atasannya, ah ini sogok ini. Supaya dimudahkan nanti kalau urusan-urusan ini dan itunya, itu sogok namanya itu. Jangan berharap, sudah begitu dikasih selesai sudah urusan. Mau dikasih kembali atau tidak, nggak urusan kita. Ini yang Allah akan berikan pada kita semuanya. Maka jaga keikhlasan kita di dalam memberikan apapun. Ya, Ustadz ini gimana? Katanya dikasih besar, nanti ternyata saya juga nggak dapat nih. Itu persoalan hati jemaah sekalian, bukan persoalan rupiah, tapi adalah hati kita yang salah. Jemaah sekalian, kita jaga hati kita semuanya, dan semoga kita tetap istiqomah dalam kebaikan yang kita lakukan selama ini. Amin. Kita tutup dengan doa, semoga Allah memberikan selalu kebaikan pada kita. Satu, bahwa kita bisa menjaga ego kita. Yang kedua, kita siap memaafkan saudara kita. Dan yang ketiga adalah kita selesaikan urusan kita di dunia, tidak perlu dibawa-bawa ke akhirat dalam masalah apapun. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sajma'in. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun salin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.